Masih bersama saya Budiman Tanurjo di Satu Meja The Forum. Tadi Bivitri Susanti mengatakan bahwa pola mobilisasi, pola kebulatan tekad itu pernah terjadi di era Orde Baru. Coba kita lihat bagaimana rekaman pemberitaan Kompas ketika berbagai mobilisasi itu terjadi. Ini adalah Selasa 5 Juni 1990, ya, pernyataan kebulatan tekad sekitar 100 ulama di Jawa Timur. Kebulatan tekad untuk mendukung pencalonan Presiden Soeharto untuk periode 1993-1998. Kemudian juga ada pernyataan dari Presiden Soeharto yang mengatakan bahwa rakyat tak akan biarkan Presiden berjalan sendiri. Kami percaya rakyat yang berdaulat tidak akan membiarkan saudara Presiden berjalan sendiri. Rakyat dengan penuh tanggung jawab akan mendampingi perjalanan saudara Presiden, kata Harmoko dalam sambutan pada upacara pengucapan sumpah jabatan Presiden Soeharto. Lalu kemudian juga ada pernyataan Presiden Soeharto 1 Maret 1997, Presiden, saya akan turun kalau rakyat menghendaki. Saya tidak akan keberatan turun dari jabatan selaku Presiden. Saya tidak akan mempertahankan jabatan yang diemban selama ini asalkan semua itu ditempuh melalui cara-cara konstitusional. Kalau sampai melanggar hukum tak gebuk betul-betul. Itu 1 Maret 1997. Bivitri, jadi yang tadi Anda sebut ya bahwa ini ada kesamaan-kesamaan pola dengan Orde Baru itu seperti apa sebetulnya yang dimaksud? Ya persis seperti yang tadi Mas Budiman tampilkan di layar ya. Saya kira seperti deja vu gitu ya. Kita melihat lagi sesuatu yang dulu memang terjadi. Dan marilah kita melihatnya dalam konteks yang lebih besar, Mas Budiman. Kita harus melihat bahwa apa yang kemarin terjadi itu tidak berdiri sendiri. Jangan lupa bahwa sebelum ada pertemuan abdesi, sebelumnya juga sudah ada beberapa pernyataan-pernyataan sikap dari beberapa kelompok. Ya, jadi jangan diisolasi sendiri dan tentu saja secara resmi Pak Asri Anas tidak bisa bilang oh memang saya yang menyuruh misalnya, tentu saja tidak bisa. Tapi marilah kita melihatnya dalam konteks yang lebih besar. Dan dan saya kira yang harus kita soroti adalah dalam konteks yang lebih besar, dalam arti yang tengah digalang adalah semacam mobokasi gitu ya. Bagaimana ada penggunaan massa, kumpul-kumpulnya banyak sekali, belasan ribu, kemudian di tempat lain ada ribuan lagi yang menyatakan kebulatan tekad semacam ini. Dan artinya saya juga ingin menyoroti sesungguhnya kegagalan dari dewan-dewan yang tadi keanggotaannya sebenarnya menteri-menteri. Tadi kan sudah dijelaskan tuh bahwa ternyata ada berbagai menteri di situ yang menurut saya perlu kita soroti bahwa mereka juga telah gagal menjelaskan pertama apa hubungannya antara pemerintahan desa dengan kekuasaan presiden sebagai kepala pemerintahan yang sebenarnya agak jauh hubungannya. Kemudian yang kedua juga kegagalan dalam menjelaskan bagaimana sesungguhnya konstitusi kita mengatur pembatasan kekuasaan. Nah ini juga harus kita soroti dan disinilah sebenarnya menteri-menteri maupun tadi sudah disebut juga ketua MPR juga ada di situ ya dalam sebuah yang ada tadi disebutkan harusnya mampu menjelaskan itu kepada anggota-anggotanya dan ini juga saya kira menjadi bagian dari puzzle besar bahwa ini bukan sesuatu yang semata-mata kita secara polos bilang ini spontan begitu ya, aspirasi ada teriakan yang agak liar. Saya kira menjadi terlalu naif apabila kita melihatnya sebagai fenomena yang berdiri sendiri dan spontan seperti itu, melihat fakta bahwa begitu banyak dalam Dewan Pembina dan struktur lainnya ternyata duduk menteri-menteri dan orang-orang yang bukannya tidak tahu bagaimana konstitusi kita sebenarnya membatasi kekuasaan dan bagaimana jauhnya bahkan kalau tadi dipuji-puji, oh memang Pak Jokowi lah yang membuat pemerintahan desa menjadi seperti sekarang. Jangan lupa itu undang-undang sebenarnya. Kalau menurut Bibip di balik Silatnas Abdesi ini siapa, Bib? Bagaimana? Di balik Silatnas Abdesi yang dalam jumpa pers akan ada 3 periode ini memang spontan dari mereka atau ada yang mengorkestrasi? Saya kira yang bisa menjelaskan itu tentu saja kawan-kawan dari Abdesi sendiri. Tapi saya ingin menyoroti soal beberapa bagian yang saya kira gagal untuk disampaikan kepada anggota, termasuk fakta bahwa undang-undang desa itu ataupun apa yang digelontorkan kepada desa adalah
amanah dari sebuah undang-undang yang bukan produk Pak Jokowi sendiri. Tapi bahkan menurut pasal 20 Undang-Undang Dasar itu adalah produk dari DPR dan pemerintah. Dan dibuatnya juga sudah agak lama gitu ya, dan harus dieksekusi oleh pemerintah. Jadi ada miskomunikasi di sini yang saya kira sebenarnya juga tidak bisa kita secara naif bilang sekedar miskomunikasinya tidak disengaja. Terlalu banyak ketidaksengajaan yang akhirnya menunjukkan pertanyaan baru. Ya. Baik. Pak Arifin Abdul Majid. Jadi kalau Pak Arifin lihat dalam abdesi yang silatas ini memang spontan begitu menggerakkan kepala desa atau gimana? Pandangan kami tidak begitu spontan. Tidak spontan. Kenapa? Ya pasti kan ada ujung-ujung, ada awalnya sih. Ujungnya apa, awalnya apa? Ya mungkin secara kasat mata bisa kelihatan. Apa itu? Ya mereka kan ada sebuah pertemuan-pertemuan kalau kita lakukan. Pertemuan apa? Ya contoh gitu, ini kan ujungnya dari 2019. Rakernas 2019, semua pernyataan itu dinyatakan waktu 2019. Pernyataan apa? Pernyataan yang ini, usulan-usulan. Usulan-usulan. Enggak soal 3 periode ini? Menurut pandangan kami tidak sebagai pelaku itu. Enggak tahu? Enggak tahu sama sekali. Enggak pernah diajak ngomong? Tidak. Enggak pernah ditawari? Tidak pernah. Ya enggak pernah ditawarin karena memang mereka enggak pernah buat kegiatan. Oh, enggak pernah buat kegiatan? Sebentar. Gimana munasnya aja enggak ada? Sebentar. Munasnya enggak ada, pelantikannya enggak ada. Itu ditanya aja Menteri Dalam Negeri sebagai pembina ormas kan. Pelantikannya enggak ada, munas kapan dia terpilih nih? Saya MPO mengikuti perjalanan abdesi dan saya kenal beliau nih. Jadi maksud saya jangan membuat asumsi-asumsi 2019, kapan 2019? Kan gitu. Jadi apa namanya, mohon maaf ya Saudara Arifin ya. Jadi maksudnya gini, udahlah Saudara Arifin ini kan nggak jelas kapan terpilih Munas. Kan? Kapan terpilih Munas, kapan Rakernas, kan gitu. Udahlah, Anda ini syukur teman-teman abdesi ini memperjuangkan kepentingan desa. Nama Anda ikut juga di situ, kan kepentingan kita ini memperjuangkan desa nih. Kan? Jangan ujuk-ujuk, tiba-tiba menarik-menarik juga di atas perjuangannya teman-teman. Udahlah, jangan membuat asumsi-asumsi. Misalnya, mobilisasi. Gimana mau mengetahui mereka berinteraksi kepala desa aja? Enggak. Jadi mohon maaf ya. Abdesi itu anggaran dasarnya adalah organisasi kepala desa profesi, begitu bahasanya. Dia bukan kepala desa, mantan kepala. Beliau ini mantan sekjen. Mantan sekjen pertama kali. Kedua jadi sekjen lagi, tapi diganti di tengah jalan. Kan? Udahlah. Saya mengatakan mendidik teman-teman kepala desa. Kalian harus belajar berdemokrasi yang benar. Kalau udah berhenti kepala desa, kalian menjadi anggota biasa. Jangan lagi mau mengelola organisasi ini, serahkan ke teman-teman kepala desa. Kebesaran hati Saudara Arifin ini yang kurang menurut saya. Jadi supaya nggak ada prediksi-prediksi ya. Sebentar Pak. Gitu. Gimana, silakan. Saja kan? Sebentar. Iya silakan. Pak Andre Asri tahu abdesi sejak kapan? Kenapa? Sejak kapan tahu abdesi? Tanya dulu. Saya ini anak Pak Budiman. Bukan. Sebentar dulu. Sejak kapan tahu abdesi? Saya udah tahu abdesi dilahirkan sejak tahun kapan tahu 2005. abdesi? Sejak kapan tahu abdesi? Jadi gini. Sejak kapan tahu abdesi? Mohon maaf ya. Bukan sejak kapan tahu abdesi? Baiklah. Sejak 2005 saya udah tahu abdesi. Baiklah ya. Jangan menyerang dulu sebentar. Abdesi itu didirikan 2005. Beliau ini termasuk pendirinya, Pak. Bukan. Hanya saya. Bapak ada di mana waktu itu? Saya belum. Ya, Saya makanya. nggak gabung Ya udah. abdesi. Memang. Saya sekarang di mandat hasil Munas. Jadi gini, Pak. Jadi MPO ya? Jadi gini. Ya udah. Beda Munas Pak. 1 itu. Sudah. Sebentar dulu, beda. Munas 1 itu beliau sekjen. Munas 2 beliau lagi sekjen. Diganti di tengah jalan. Munas ketiga terpilih Sindawatarang. Munas 4 terpilih Surta. Rentetan kita ini berorganisasi. Saya ini udah 20 tahun berorganisasi, Pak. Udah. Bentar dulu. Silakan. Jadi maksud saya pendek. Udahlah. Pak Asri, kita ini tidak pernah komplain. untuk klarifikasi dulu sebentar dulu. Jangan dulu kenceng-kenceng, tenang dulu. Enggak, saya hanya mau menjelaskan. Sebentar. Silakan Pak Arifin. Sebentar Pak, untuk dikat. Ya silakan. Sebentar, supaya enak. Apa pendapat tanggapannya? Ini supaya jelas, ini saya harus luruskan dulu dong. Sejarah abdesi luruskan dulu nih. Ya. Luruskan dulu. Ini tadinya tidak akan diluruskan. Ini saya malu dengan teman-teman. Ya. Malu dengan teman-teman. Ya apa yang diluruskan apanya? Yang pertama, nama abdesi saya gagas tahun 2001 waktu itu di Kabupaten Bandung. 1. Saya ketua abdesi 2000 sampai 2005 di Kabupaten Bandung. Dibawa gagasan itu ke tingkat provinsi 2003.
Di Jawa Barat 2003 sampai 2013 saya jadi ketua Jawa Barat. 2005 Munas di Yogyakarta tanggal 22 sampai 24 2005. Dihadiri oleh seluruh perwakilan kepala desa. Di situ di perjalanan itu yang diundang oleh Lapera itu ada dua. Satu adalah Badan Perwakilan Desa, Badan Perwakilan Desa. Yang kedua adalah kepala desa. Nah, Badan Perwakilan Desa mempersilahkan dulu kepada kepala desa untuk membentuk organisasi. Tapi terlepas dari internal itu, kalau soal dukungan 3 periode gimana? Enggak, harus diluruskan dulu. Ini barusan. Iya, ada problem durasi. Silakan. Sebentar. 2005 langsung dideklarasikan. Kami salah satu deklarasi. Tadi udah jelaskan. Sampai 2010. 2011 sampai 2016 terjadi konflik internal. Ada konflik ya? Ada konflik internal karena Ketua Sindawataram waktu itu, Ketua Umum 2011 sampai 2012 melakukan action politik. Waktu Rakernas pertama tahun 2012 di Makassar. Ini saya buka. Udah. Nah, setelah itu langsung waktu 2015 adalah dukung-mendukung presiden. Baik. Ya, kita kembali ke Prof. Mokhtar. Jadi Prof. Mokhtar, jadi kalau lihat ini udah ada perpecahan, ada perbedaan pendapat, ini sebaiknya gimana ini soal aspirasi 3 periode? Tapi jawaban Prof. Mokhtar setelah jeda berikut ini.